Di sebuah desa terpencil bernama Sukamadu, terdapat sebuah toko barang antik yang sudah lama ditinggalkan. Toko itu dikenal dengan nama Rumah Kenangan. Penduduk desa sering bercerita tentang barang-barang di dalamnya yang katanya membawa kutukan. Salah satu barang yang paling ditakuti adalah sebuah boneka porselen dengan gaun putih dan senyuman aneh di wajahnya. Boneka itu pertama kali ditemukan oleh pemilik toko, Pak Surya, dalam sebuah penggalian rumah tua. Sejak boneka itu ditempatkan di etalase, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Pelanggan sering mendengar suara tawa kecil, meskipun toko itu kosong. Beberapa orang bahkan mengaku melihat boneka itu bergerak atau menatap mereka dengan tatapan tajam. Suatu hari, seorang gadis muda bernama Aisyah yang baru pindah ke desa itu tertarik untuk membeli boneka tersebut. Dia merasa bahwa boneka itu memiliki aura unik yang memikatnya. Meskipun penduduk desa memperingatkannya, Aisyah tetap nekat membelinya. Itu cuma cerita lama. Mana mungkin boneka bisa membawa kutukan? Ujarnya sambil tertawa. Malam pertama setelah boneka itu dibawa ke rumah, semuanya terasa normal. Namun, saat tengah malam, Aisyah terbangun karena suara aneh. Suara seperti bisikan yang memanggil namanya. Ketika dia menoleh, boneka itu tampak duduk di kursi yang sebelumnya kosong, dengan senyum lebih lebar daripada sebelumnya. Aisyah mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Namun, keesokan harinya, dia menemukan coretan di cermin kamarnya bertuliskan, "Main denganku atau kau akan menyesal." Dia merasa ketakutan dan memutuskan untuk membuang boneka itu ke sungai. Namun, boneka itu kembali ke rumahnya keesokan malamnya, duduk di tempat yang sama, dengan senyum yang semakin menyeramkan. Aisyah panik dan memanggil seorang dukun setempat untuk mengusir kutukan. Sang dukun mengatakan bahwa boneka itu adalah wadah bagi roh jahat, yang dulunya adalah anak kecil yang dianiaya hingga meninggal. Roh itu mencari teman untuk menemani kesendiriannya di dunia roh. Sang dukun mencoba melakukan ritual untuk menyegel roh tersebut. Namun, setiap kali ritual dimulai, boneka itu tertawa keras dan cahaya lampu di rumah itu berkedip-kedip. Hingga akhirnya, dukun itu berkata, boneka ini tidak bisa disegel di sini. Ia harus dikembalikan ke tempat asalnya. Aisyah bersama sang dukun membawa boneka itu kembali ke rumah tua, tempat boneka itu pertama kali ditemukan. Dalam perjalanan, mereka merasakan boneka itu semakin berat, seolah-olah tidak ingin dipindahkan. Ketika mereka tiba, tanah di sekitar rumah tua itu tiba-tiba berguncang, dan suara tangisan terdengar dari dalam boneka. Dukun itu meletakkan boneka tersebut di tempat asalnya, dan perlahan-lahan suara tangisan itu berhenti. Namun, sebelum mereka pergi, boneka itu mengeluarkan satu kalimat terakhir, "Kalian tidak akan pernah bebas." Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati rumah tua itu lagi. Namun, beberapa penduduk desa bersumpah bahwa mereka masih bisa mendengar suara tawa kecil saat melewati area tersebut di malam hari. Jangan lupa like dan share jika kamu ingin lebih banyak kisah seram seperti ini. Berani temukan misteri selanjutnya? Tetaplah bersama kami.